Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan membahas tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu membulatkan pecahan. Yang kedua, siswa mampu menaksir pecahan. Pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Contohnya, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan garis bilangan untuk membulatkan pecahan 5/6 tersebut. Nah, dapat kita lihat pada garis bilangan itu ada pada tanda panah biru. Itu anak-anak dapat melihat bilangan 5/6 itu lebih dekat ke angka 1. Nah, jika dia lebih dekat ke angka 1, maka dibulatkan ke 1. Ya, 5/6 itu diubah menjadi 1. Namun, jika bilangannya lebih dekat ke 0, maka bilangan tersebut akan menjadi angka 0. Yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Aturan pembulatan pecahan desimal. Yang pertama, untuk satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Ingat ya, jika kita ingin membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat, yang dilihat adalah angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, maksud dari bulatkan ke bawah dan dibulatkan ke atas, dalam pembulatan kita hanya menggunakan angka 1 dan angka 0. Jika dibulatkan ke bawah artinya dia angkanya diubah menjadi 0. Nah, jika dia bulatkan ke atas itu angkanya diubah menjadi angka 1. Yang kedua, persepuluhan terdekat. Nah, jika kita ingin mengubah pecahan desimal ke persepuluhan terdekat, yang harus kita perhatikan adalah angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, artinya kita tambah dengan 0. Nah, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, itu kita bulatkan ke atas, artinya kita akan menambahkan angkanya atau mengubah angkanya menjadi angka 1. Contohnya, ini kita akan membulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Nah, ingat ya anak-anak, ketika kita ingin mengubah atau membulatkan bilangan desimal untuk kesatuan terdekat, yang kita harus lihat adalah angka persepuluhannya. Nah, di sini dapat kita lihat itu yang digarisbawahi adalah angka 7. Angka 7 ini merupakan menempati nilai perseratusan. Jadi 7 itu lebih besar dari 5. Sesuai dengan aturan tadi, jika dia lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, ketika dibulatkan ke atas artinya angkanya ditambah angka yang di depan koma, tanda koma itu kita tambah 1. Nah, dan angka yang di belakangnya kita abaikan atau kita hilangkan. Jadi di sini kan yang di depan koma adalah angka 3, karena 7 lebih dari 5, makanya 3 ditambah 1. Makanya 3,74 dibulatkan menjadi 4. Nah, jika kita ingin membulatkan pecahan 3,74 ke persepuluhan terdekat, yang harus kita lihat adalah angka ininya. Angka yang paling belakang, angka satuannya ya. Jika ingin ini lihat satuannya, 3,74. Artinya satuannya adalah 4. Nah, jika kita lihat angka 4 itu lebih kecil dari 5, sesuai dengan aturan kita tadi. Jika kita ingin membulatkan, maka kalau di bawah 5, maka angkanya menjadi 0. Jadi, angka yang di depan angka yang kita gunakan tadi kan angka 7. Jadi 3,7. Nah, 7-nya karena 4 itu kurang dari 5, maka kita tambah dengan 0. 7 tambah 0 sama dengan 7.
Maka 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Selanjutnya, pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan melihat angka satuannya. Ingat ya, yang dilihat adalah angka satuannya. Jika satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas artinya itu ke angka 1 ya. Nah, jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dibulat ke bawah artinya ke angka 0. Kita lihat ya. Contoh, 18% dibulatkan menjadi 20%. Kenapa? Karena lihat angka satuannya adalah angka 8. Ingat ya, angka satuan itu adalah angka yang ada paling belakang. Yang berada pada posisi paling belakang itu adalah angka satuan. Jadi 18% itu angka yang paling belakangnya adalah angka 8. Maka 8 itu lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Makanya menjadi 1. Nah, 8 kan berubah menjadi 1. Jadi 1 yang di depannya, karena 18 kan ada angka 1 tuh. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 8-nya berubah menjadi 0. Makanya jadi 20%. Nah, untuk 73% dibulatkan menjadi 70%. Kenapa? Lihat angka yang ada di belakang. Angka satuannya 3, lebih kecil dari 5. Maka dia dijadikan 0 ya. Jadinya 70%. Untuk 45% dibulatkan menjadi 50%. Kenapa? Karena seperti yang aturan tadi, 5 itu sama ya. Sama dengan 5 atau lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas. Makanya 45% itu menjadi 50%. Pembulatan dan penaksiran pecahan. Sekarang kita akan membahas tentang penaksiran. Nah, menaksir itu berarti memperkirakan. 1. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu, kemudian ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Contohnya, 21/10 ditambah 58/9. Itu dapat kita lihat, 21/10 itu lebih dekat dengan 2. Kenapa? Karena yang kita bulatkan itu adalah pecahannya 1/10. Jika kita gunakan garis bilangan, 1/10 itu lebih dekat dengan 0. Maka 2 ditambah dengan 0, makanya jadi 2 ya. 58/9 itu lihat pecahannya 8/9. Itu jika menggunakan garis bilangan itu lebih dekat ke 1. Makanya 5 kita tambah dengan 1 menjadi 6. Jadi kita taksir 2 tambah 6 sama dengan 8. 2. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Lebih mudah dengan membulatkan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah belajar sebelumnya. Contoh, 3,8 ditambah 1,2. 3,8 dibulatkan ke atas menjadi 4. Kenapa? Karena angka 8 itu lebih besar daripada angka 5. Makanya dia berubah menjadi 4. Karena 3 ditambah 1 sama dengan 4. 1,2 dibulatkan ke bawah menjadi 1. Kenapa? Karena 2 itu lebih kecil daripada 5 atau di bawah 5. Maka 1 ditambah 2-nya jadi 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, ini dia ya. Tadi 3,8 dibulatkan menjadi 4. 1,2 itu dibulatkan menjadi 1. Jadi penaksirannya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, gunakan garis bilangan berikut untuk melakukan penaksiran dalam persen. Ini ya garis bilangannya. 0% sama dengan 0 dan seterusnya. 100 sama dengan 1. Ya, dapat dilihat ya anak-anak. Nah, kita langsung ke contoh. Taksirlah 52% dari 795. Kalau ada kata-kata dari, artinya dia sama dengan dikali 52% dikali 795. Kita bulatkan terlebih dahulu. 52% itu menjadi 50%. Kenapa? Karena lihat satuannya adalah 2. 2 lebih kecil dari 5. Makanya dia menjadi 50%. 795% lebih dekat ke 800. Membulatkannya dapat anak-anak lakukan dengan cara sebelumnya tadi ya. Jadi ditaksir menjadi 52% dikali 795 itu 50% dikali 800.
Nah, 50% itu sama dengan 1/2 pada garis bilangan dilihat, kali 800 sama dengan 400. Itulah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Nanti latihannya akan Ibu bagikan di grup WA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.